Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif di channel ini. Pernahkah Anda melihat seseorang berpakaian lusuh lalu dihina karena dianggap tidak mampu? Bagaimana jika ternyata orang itu justru memiliki segalanya? Inilah sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Pagi itu, langit di kota besar tampak cerah. Di sebuah jalan protokol yang ramai, berdiri megah sebuah showroom mobil mewah bernama Arjuna Motor. Showroom itu terkenal menjual berbagai jenis mobil, dari yang kelas menengah hingga mobil sport bernilai miliaran. Di tengah kesibukan para pegawai showroom yang sedang bersiap menyambut pelanggan, seorang pemuda berjalan perlahan menuju pintu utama. Penampilannya sungguh kontras dengan kemewahan tempat itu. Ia mengenakan kaos oblong lusuh, celana jeans sobek, sandal jepit usang, dan rambut yang agak acak-acakan. Beberapa pegawai yang melihatnya dari balik kaca segera saling berbisik. Itu siapa ya? Kok kayak gembel masuk sini? Ujar seorang pegawai resepsionis bernama Dini. Sales senior bernama Anton menimpali. Paling cuma mau numpang ngadem. Udah biasa tuh yang kayak begitu. Pemuda itu tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di dalam, ia berjalan ke arah deretan mobil keluarga. Di hadapannya, terpajang satu unit Innova Reborn terbaru yang mengilap. Dengan suara pelan, pemuda itu berkata kepada Dini, "Mbak, saya mau lihat mobil Innova ini. Rencana mau beli buat keluarga." Dini terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada sinis, "Mas yakin? Ini mobil mahal loh. Harganya hampir 500 juta. Emang bawa duit berapa?" Mendengar itu, Anton yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Mas, ini showroom mobil, bukan pasar loak. Kalau mau beli, minimal punya tampang pembeli, dong. Jangan bikin malu." Pegawai lain pun ikut tertawa kecil sambil melirik pemuda itu dengan pandangan merendahkan. Namun, pemuda itu tetap tenang. Ia berkata, "Saya hanya ingin lihat dulu. Kalau cocok, saya bayar tunai." Anton makin menjadi, "Waduh, udah kayak film-film aja. Udahlah mas, jangan buang waktu kami. Banyak customer beneran yang perlu kami layani." Dengan tatapan sabar, pemuda itu hanya mengangguk pelan. Ia memandangi mobil itu sejenak, lalu berkata, "Baik, terima kasih." Tanpa marah atau mengucapkan sepatah kata kasar, pemuda itu melangkah keluar dari showroom. Di balik kaca, para pegawai masih tertawa dan saling melempar komentar sinis. Tak ada yang tahu bahwa besok pagi, semua ejekan mereka akan berubah menjadi rasa malu yang tak terlupakan. Malam harinya, showroom Arjuna Motor sudah mulai sepi. Para pegawai berkumpul di ruang lounge sambil menikmati kopi. Dini masih membahas kejadian siang tadi dengan nada geli. "Tuh orang bener-bener nggak tahu malu ya. Datang ke showroom pakai sandal jepit, mau beli Innova lagi," ujarnya sambil terkekeh. Anton menimpali, "Makanya, lain kali kalau masuk showroom, lihat-lihat dulu tempatnya. Jangan asal main masuk." Pegawai lain ikut tertawa. Suasana makin riuh dengan canda mereka. Namun, di sudut ruangan, Pak Arif, sang manajer baru, mendengarkan percakapan itu dengan raut wajah serius. Ia baru 2 minggu menjabat di showroom tersebut, namun sudah sering mendengar kelakuan kurang sopan beberapa pegawai terhadap customer yang dianggap tidak pantas. Dengan suara pelan namun tegas, Pak Arif berkata, "Saya ingatkan, jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Semua customer berhak mendapatkan pelayanan yang baik." Anton dengan nada setengah bercanda menjawab, "Ya, Pak. Tapi kalau penampilannya udah kayak gitu, kan ketahuan banget cuma mau main-main." Pak Arif menarik nafas panjang. Justru disitulah letak kesalahan kita. Kalau ternyata dia memang mampu membeli, bagaimana? Dini berkata, Pak Arif terlalu baik. Zaman sekarang mana ada orang kaya tampil kayak gembel?" Pak Arif hanya menggeleng pelan. Dalam hati, ia merasa ada yang aneh dengan pemuda tadi.
Tatapan matanya tidak menunjukkan rasa minder sedikit pun. Justru ada ketenangan dan keyakinan yang kuat. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, pemuda itu duduk di ruang tamu sambil memandangi layar laptopnya. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya berdiri. "Bagaimana, Mas Aditya? Pegawai showroom sudah diperiksa?" tanya pria itu. Pemuda itu, yang ternyata bernama Aditya, tersenyum tipis. "Sudah, Pak. Seperti yang saya duga, banyak yang tidak punya etika dalam melayani. Besok pagi saya akan datang lagi, bukan sebagai gembel, tapi sebagai pemilik showroom." Pria itu tersenyum. "Langkah yang bagus, Mas. Kadang memang perlu pelajaran agar mereka sadar." Aditya menatap layar laptopnya. Di sana terpampang data lengkap tentang showroom Arjuna Motor, yang ia beli secara diam-diam melalui perusahaan induknya seminggu lalu. Esok pagi, sebuah kejutan besar akan mengguncang showroom itu. Pagi itu, suasana di showroom Arjuna Motor tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pegawai sudah bersiap-siap karena hari ini dijadwalkan ada kunjungan dari salah satu pemilik baru yang belum pernah mereka temui. Anton dan Dini sibuk memoles mobil di area display. Beberapa pegawai lain mondar-mandir memeriksa kebersihan showroom. Katanya pemilik baru orang muda ya? "Wah, mudah-mudahan nggak terlalu cerewet," ucap Anton sambil tertawa kecil. Belum sempat Dini menjawab, suara raungan mesin mobil sport yang nyaring tiba-tiba terdengar dari arah luar showroom. Semua pegawai refleks menoleh keluar. Sebuah mobil sport McLaren oranye mengkilap perlahan masuk ke halaman showroom, menarik perhatian siapapun yang melihat. Dini menutup mulutnya, matanya terbelalak. Anton pun melongo. "Astaga, McLaren. Siapa yang datang bawa beginian?" gumam Anton. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pemuda tampan turun dari dalam mobil, mengenakan jas rapi, sepatu mengkilap, dan jam tangan mahal yang berkilauan. Namun, ada sesuatu yang membuat semua pegawai terpaku. Wajah pemuda itu terasa sangat familiar. Dini berbisik, "Itu bukan yang kemarin kita usir ya?" Anton mulai berkeringat dingin. "Ih, kayaknya bener dia." Pemuda itu melangkah pelan masuk ke dalam showroom. Semua pegawai berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Pak Arif, yang sudah menunggu di dalam, segera menyambut dengan hormat. "Selamat pagi, Mas Aditya." Aditya tersenyum ramah. "Pagi, Pak Arif. Terima kasih sudah menyiapkan semuanya." Ucapan itu membuat semua pegawai makin terkejut. Nama Aditya segera mengingatkan mereka pada memo internal yang menyebutkan bahwa showroom telah diakuisisi oleh pemilik baru bernama Aditya. Anton yang biasanya lantang, kini hanya bisa terdiam. Dini menunduk, wajahnya memerah. Aditya melangkah ke tengah showroom, menatap satu persatu pegawai yang kemarin mengejek dan mengusirnya. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Kemarin saya datang ke sini dengan pakaian sederhana. Tapi apa yang saya dapatkan? Cibiran, hinaan, dan perlakuan buruk." Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara napas para pegawai yang terdengar. Aditya melanjutkan, "Saya sengaja melakukan itu untuk melihat sejauh mana etika pelayanan di showroom ini. Dan sayangnya, saya kecewa." Pak Arif menundukkan kepala. Anton mulai gemetar. Dini pun menitikkan air mata. Aditya berkata lagi, "Saya ingin kalian semua ingat satu hal. Di showroom ini, kita melayani manusia, bukan menilai penampilan mereka. Mulai hari ini, semua sikap buruk harus diubah. Jika tidak, silakan angkat kaki dari sini." Suasana tegang menyelimuti showroom. Semua pegawai tertunduk malu. Sementara itu, Aditya berjalan pelan ke arah mobil McLaren-nya, sambil berkata, "Pelajaran hari ini sederhana. Jangan pernah merendahkan siapapun." Setelah mendengar ucapan Aditya, suasana showroom masih dipenuhi keheningan. Para pegawai berdiri terpaku di tempatnya. Tak ada yang berani mengangkat wajah. Anton, yang kemarin paling lantang mengejek, kini mulai melangkah pelan ke depan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Dengan suara parau, ia berkata, "Mas, maafkan saya.
Saya benar-benar tidak tahu. Anton mendadak berlutut di lantai, tangisnya pecah. Ia menundukkan kepala seraya berkata berulang kali, "Maafkan saya, Mas, saya khilaf, saya khilaf." Dini yang berdiri di sampingnya tak kuasa menahan air mata. Dengan suara gemetar, ia juga ikut berlutut. "Mas Aditya, saya mohon maaf, saya sungguh menyesal." Pegawai lain pun satu persatu ikut menunduk, beberapa di antaranya tampak menangis. Pak Arif yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa menarik nafas berat. Ia tahu, perubahan besar akan terjadi di showroom ini. Aditya berdiri tenang, memandang mereka semua. Dalam hatinya, ia merasa sedih, bukan bangga. Ia lalu berkata, "Saya tidak butuh kalian meminta maaf kepada saya. Tapi saya ingin kalian meminta maaf kepada setiap orang yang pernah kalian perlakukan tidak sopan. Showroom ini bukan tempat untuk kesombongan. Ini tempat untuk melayani dengan hati." Kata-kata itu membuat semua pegawai semakin terisak. Pak Arif maju mendekat, menundukkan kepala. "Mas Aditya, atas nama seluruh tim di sini, saya mohon maaf. Saya janji, mulai hari ini pelayanan showroom ini akan berubah. Tidak akan ada lagi arogansi. Tidak akan ada lagi penghinaan kepada siapapun." Aditya mengangguk. "Baik, Pak Arif. Saya percaya pada Bapak. Mulai hari ini, saya serahkan pengelolaan harian showroom kepada Bapak sepenuhnya. Pastikan semua pegawai mendapat pelatihan ulang tentang etika pelayanan." Pak Arif menjawab mantap, "Siap, Mas. Saya akan laksanakan." Aditya lalu melangkah ke arah pintu, namun sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, "Ingat, setiap orang yang datang ke sini adalah tamu yang harus dihormati. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi." Dengan langkah tenang, Aditya keluar dari showroom, menaiki McLaren-nya yang berkilau di bawah sinar matahari. Di dalam showroom, Anton masih terduduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Dini terisak di bahu salah satu rekan kerjanya. Pelajaran berat hari ini telah mengubah cara pandang mereka. Kejadian ini akan terus terpatri dalam ingatan mereka selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana showroom Arjuna Motor perlahan berubah. Di bawah arahan Pak Arif, seluruh pegawai mengikuti pelatihan intensif tentang etika pelayanan dan cara berinteraksi dengan customer. Ruang meeting showroom dipenuhi pegawai yang kini tampak lebih serius. Anton duduk di deretan depan, wajahnya penuh penyesalan dan tekad untuk berubah. Dini duduk di sampingnya, matanya masih sembab, namun pandangannya kini jauh lebih rendah hati. Di depan mereka, seorang trainer profesional menjelaskan, "Ingat, kita tidak pernah tahu siapa yang datang ke showroom ini. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Setiap tamu adalah raja." Setelah sesi pelatihan, Pak Arif berdiri di depan para pegawai. "Bapak dan Ibu semua," ucap Pak Arif, "pelajaran yang kita dapat dari Mas Aditya bukan hanya soal bisnis. Ini soal bagaimana kita memanusiakan manusia. Mulai hari ini, saya ingin showroom ini dikenal sebagai tempat yang ramah, sopan, dan menghormati siapa saja." Semua pegawai mengangguk setuju. Suara mereka serempak, "Siap, Pak." Sementara itu, di kantornya yang mewah, Aditya memantau perkembangan showroom melalui laporan harian yang dikirimkan Pak Arif. Ia tersenyum kecil membaca laporan bahwa suasana showroom kini jauh lebih hangat dan ramah. Banyak customer yang sebelumnya merasa sungkan, kini datang kembali dan merasa nyaman bertransaksi. Tak lama kemudian, Aditya menerima telepon dari Pak Arif. "Mas Aditya, saya ingin mengabarkan bahwa perubahan mulai terasa. Customer makin puas dengan pelayanan kami," ujar Pak Arif. Aditya menjawab, "Bagus, Pak. Teruskan. Saya percaya di tangan Bapak, showroom ini bisa menjadi contoh pelayanan yang beretika." Sebelum menutup telepon, Pak Arif berkata, "Mas, Anton dan Dini juga ingin mengucapkan terima kasih. Mereka sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Aditya hanya tersenyum. "Baik, Pak. Saya percaya mereka bisa belajar." Di showroom, Anton dan Dini kini melayani setiap customer dengan senyum tulus.
Mereka tidak lagi memandang rendah siapapun yang datang. Setiap tamu, baik berpakaian rapi maupun sederhana, mendapat sambutan hangat. Perubahan ini membawa dampak besar. Penjualan showroom meningkat pesat. Reputasi Arjuna Motor sebagai showroom yang ramah mulai terdengar luas. Dan di balik semua itu, Aditya tahu bahwa pelajaran yang ia tanamkan telah tumbuh di hati para pegawai. Minggu berikutnya, suasana showroom Arjuna Motor semakin terasa berbeda. Senyum dan sapaan ramah kini menjadi pemandangan sehari-hari. Tak ada lagi bisikan merendahkan atau tatapan sinis kepada pengunjung yang datang dengan penampilan sederhana. Di sudut showroom, Anton tengah melayani seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian biasa. Dengan sabar dan sopan, ia menjelaskan fitur-fitur sebuah mobil SUV. Dini yang melihat dari jauh merasa bangga. Ia pun kini menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati dalam melayani. Setelah customer itu pergi, Anton menghampiri Dini. "Din, dulu aku nggak nyangka. Pelajaran dari Mas Aditya benar-benar membuka mataku. Kita salah besar menilai orang cuma dari penampilan," ucap Anton lirih. Dini mengangguk. "Aku juga, Ton. Rasanya masih malu kalau ingat hari itu. Tapi aku bersyukur diberi kesempatan untuk berubah." Di saat yang sama, Pak Arif mengumpulkan seluruh pegawai di ruang meeting. "Bapak dan Ibu semua," ucapnya, "saya ingin mengabarkan bahwa Mas Aditya akan datang besok untuk melihat langsung perubahan di showroom ini. Siapkan diri kalian. Tunjukkan bahwa kita sudah belajar dari kesalahan." Semua pegawai mengangguk dengan semangat. Kali ini, tak ada rasa takut, melainkan tekad untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut kedatangan Aditya di showroom. Ia datang tanpa kemewahan berlebihan, hanya dengan mobil SUV hitam sederhana. Begitu masuk, Aditya disambut dengan senyum hangat dari semua pegawai. Anton dan Dini langsung menghampiri, membungkuk sopan. "Selamat datang, Mas Aditya," ucap Anton tulus. Dini menambahkan, "Kami benar-benar berterima kasih atas pelajaran yang Mas berikan. Kami sudah berusaha memperbaiki diri." Aditya tersenyum. "Saya melihat perubahan itu. Saya bangga pada kalian semua." Ia berkeliling showroom, memperhatikan cara para pegawai melayani customer. Setiap langkahnya disambut keramahan yang tulus. Di ujung kunjungannya, Aditya berdiri di tengah showroom dan berkata, "Saya tidak ingin showroom ini hanya sukses dalam penjualan, tapi juga menjadi tempat yang dihormati karena etika dan pelayanannya. Teruslah belajar, teruslah melayani dengan hati." Para pegawai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kini, mereka bukan lagi pegawai yang sombong, melainkan pribadi yang lebih bijaksana. Di luar showroom, Aditya menatap langit biru sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pelajaran berharga telah tertanam di tempat ini. Hari-hari berlalu, dan nama Arjuna Motor kini dikenal luas bukan hanya karena koleksi mobilnya yang lengkap, tapi juga karena pelayanannya yang hangat dan menghormati siapapun yang datang. Banyak customer baru yang datang berkat kabar dari mulut ke mulut. Seorang driver ojek online yang dulu ragu masuk, kini disambut dengan ramah. Seorang buruh pabrik yang ingin mencari mobil bekas, dilayani dengan sepenuh hati. Di ruang meeting, Pak Arif berbicara kepada seluruh pegawai. "Kita sudah melalui proses yang berat. Tapi ingat, proses belajar tidak pernah berhenti. Setiap hari adalah kesempatan untuk melayani lebih baik." Anton kini menjadi salah satu pegawai terbaik. Ia bahkan dipercaya melatih pegawai baru tentang etika pelayanan. Dini pun berubah. Setiap kali melayani customer, ia selalu mengingat hari di mana ia harus belajar dari kesalahannya. Suatu pagi, Aditya kembali datang ke showroom. Kali ini tanpa pemberitahuan. Ia berjalan santai, memperhatikan suasana showroom. Anton yang melihatnya segera menghampiri. "Selamat pagi, Mas Aditya. Ada yang bisa kami bantu hari ini?" Aditya tersenyum. "Saya hanya ingin melihat. Dan saya senang melihat perubahan yang luar biasa di sini." Pak Arif yang mengetahui kedatangan Aditya segera menyambut. "Mas, saya mewakili seluruh tim di sini ingin mengucapkan terima kasih.
Pelajaran yang Mas berikan membuat kami menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai pegawai, tapi juga sebagai manusia. Aditya mengangguk. Saya hanya berharap pelajaran ini terus dijaga. Karena harga diri showroom ini bukan hanya ditentukan oleh mobil-mobil yang dijual, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan setiap orang. Sebelum beranjak pergi, Aditya berkata pelan, saya percaya kalian bisa membawa Arjuna Motor menjadi lebih besar, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam hati para customer. Dengan langkah tenang, Aditya meninggalkan showroom. Di belakangnya, para pegawai berdiri tegak, penuh rasa hormat. Hari itu, showroom Arjuna Motor tidak hanya menjadi tempat jual beli mobil, tapi juga simbol perubahan, pengingat bahwa di balik penampilan sederhana, bisa saja tersembunyi pelajaran paling berharga. Dan bagi Aditya, misi kecilnya telah selesai, meninggalkan jejak yang tak akan mudah dilupakan.